Pemirsa, Timnas U16 mencatatkan rekor pertandingan tidak terkalahkan dalam kualifikasi Piala Asia 2018. Timnas mampu mengemas nilai sempurna dengan poin 12 dari 4 kali pertandingan. Ya, berikut kita akan lihat hasil kualifikasi Piala Asia U16. Ya, hasil pertandingan berikut ini. Indonesia melawan Kepulauan Mariana Utara 18-0. Kemudian Indonesia melawan Timor Leste 3-1. Kemudian Indonesia melawan Thailand dengan skor untuk Indonesia adalah 1. Kemudian Laos Indonesia, skor untuk Indonesia 3. Ya, selanjutnya adalah setelah mengalahkan Laos 3-0 di kualifikasi Piala Asia, Timnas U16 melengkapi agenda Timnas di tahun 2018. Ya, kita lihat jadwal pertandingan Timnas di tahun depan, pemirsa. Ya, Timnas U16 Piala Asia, ini U16 Malaysia akan berlangsung 20 Oktober hingga 4 November 2018 tahun depan. Kemudian untuk U19-nya ini Piala Asia U19 Indonesia 18 hingga 4 November 2018. Ya. Kemudian Timnas U23 Asian Games dengan tuan rumah Indonesia ataupun di Jakarta dan juga Palembang akan diadakan 18 Agustus hingga 2 September 2018. Sementara untuk Timnas Senior Piala AFF akan diadakan di bulan November hingga Desember 2018. Ya, ada format baru nih untuk Piala AFF 2018 yang memakai format baru home away dari kualifikasi hingga partai final. Ya, Mas Ma'ruf, tadi walaupun memang ini masih tahun depan, tapi ya nggak bisa terlalu lambat juga jalannya gitu ya, karena kita akan menghadapi negara-negara yang sebetulnya secara kekuatan ini cukup mumpuni gitu di kelas Asia. Apa yang harus dipersiapkan menuju ke Piala Asia ini? Pertama, kalau kita lihat dari sisi historical memang ya, dari empat kali periode sebelumnya Indonesia hanya sekali ketika kemudian sampai ke semifinal. Ketika itu mereka kalah dengan Uni Emirat Arab dengan skor 2-0. Sementara itu di tahun 2008. Kemudian ketika 2010 kita hanya menempati peringkat 3 di babak grup. Kemudian di 2012 kita juga hanya menempati di fase grup. Artinya kita memang hanya sekali ketika lolos. Kalau kita bicara dari sisi kualitas, mungkin kita harus coba untuk kita menyadarkan diri atau kita tetap membumi bahwa kita menjadi tim terproduktif ketiga ketika di kualifikasi. Kita hanya kalah dari Jepang, kemudian kalah dari Korea Utara, dan kemudian kita di peringkat 3 dengan produktivitas yang terbaik. Kemudian kita juga menjadi salah satu tim dengan pertahanan terbaik di kualifikasi hanya dengan 1 gol. Tetapi jangan dilupakan bahwa ketika kita pesta gol itu juga karena tim yang antah berantah. Ketika di Mariana tadi kita menang 18-0. Sama sebenarnya Jepang ketika mereka menjadi tim terproduktif adalah ketika mengalahkan Guam dengan skor 20-0. Jadi ini sebenarnya belum kemudian menjadi gambaran sesungguhnya kekuatan kita di mana. Kita mengalahkan Thailand, lah itu menjadi salah satu modal yang luar biasa karena Thailand juga di level junior mereka bagus dan pernah mengalahkan kita di AFF. Laos juga pernah mengalahkan kita di AFF. Jadi itu sudah modal. Tetapi kemudian kalau kita bertemu dengan tim-tim seperti Korea Selatan, Korea Utara, kemudian Jepang, dan kemudian seperti tim-tim dari Irak, Iran itu juga tetap tim yang punya kekuatan yang cukup bagus. Yang harus dilakukan pertama adalah tentu harus mengembalikan psikologis tim ini, kemudian mereka harus tetap sadar bahwa ini mereka belum mendapatkan apa-apa. Ini baru kualifikasi pertama. Kedua, tim ini harus dijaga betul tadi kata yang dikatakan bahwa tim ini jangan kemudian dipecah-pecah begitu saja. Biarkanlah kalau perlu traininglah jangka panjang, baru kemudian melakukan promosi degradasi. Tetapi satu poin yang menurut saya sudah dilakukan oleh Coach Fahri Hussein adalah setelah tim ini, tim U16 ini, tim U15 ini babak belur di Piala AFF, kita dikalahkan Thailand, dikalahkan Laos. Tapi kemudian Coach Fahri menemukan formula bagaimana kemudian untuk bangkit. Itu yang harus kembali dilakukan. Betul. Evaluasi tetap harus dilakukan. Kelemahan kita di mana? Pertahanan kita apakah sayap atau kemudian penyerang kita? Apakah penyerang kita ketika kita bicara Jiko, dia menjadi top skor. Tetapi jangan kemudian kita bicara bahwa Jiko kemudian istimewa, enggak. Tapi harus dipelajari dulu. Pemain ini masih ada kelemahan enggak misalnya? Panggil striker, dievaluasi pergerakannya gimana, penempatan posisinya gimana, supply yang seperti apa, itu harus dilakukan. Jadi statistik dicatat.
kemudian habis setelah dilakukan drawing, pelajari kekuatan tim lawan. Selalu persoalan kita ketika bertemu dengan tim yang ketika kita kalah atau kemudian menjelang pertandingan pelatih bilang kita belum tahu loh kekuatan lawan kita. Come on, ini zaman teknologi. Jangan kemudian kita bilang Jepang kayak apa mainnya, sudahlah itu tidak penting. Atau kemudian adaptasi cuaca, seperti Coach Fahri mengatakan di U19 dia sempat mengeluhkan cuacanya terlalu panas karena kita main siang. Ya jangan begitu. Kita sudah persiapan jelas Myanmar suhunya berapa, tekanan udaranya berapa, bagaimana kita beradaptasi, apakah harus main di siang bolong, apakah main harus di tengah malam. Itu harus dilakukan. Jadi gabungkan antara sport science, kemudian psikologis, tim medis, dan semua harus menjaga tim ini supaya tim ini tetap kompak dan solid. Ada pendapat lah ya bahwa tim Indonesia tadi ketika jadi kita sempat bahas bahwa secara quality kita masih ada di level Asia Tenggara. Apa yang bisa dilakukan supaya memang secara quality kita naik kelas, dan apa yang sebetulnya lawan-lawan ini di Piala Asia nanti yang mereka miliki secara pola kualitas latihan, kemudian juga ya hal lain lah ya. Ini yang bisa kita adaptasi. Gitu ya? Iya, persiapan saya lihat persiapan tim-tim yang seperti mungkin Australia, Jepang, mereka sudah punya sport science. Jadi bagaimana dia menentukan si pemain, terus kualitas pemain dan masalah makanan, gizi, semuanya mereka sudah jadi satu bagian. Makanya kenapa Indonesia masih kurang di hal itu gitu loh. Padahal kita sebenarnya juga nggak kalah sebenarnya kan gitu. Tapi bagaimana sekarang pihak-pihak yang terkait di sini bisa mengadopsi dari Australia, dari Jepang, dari manapun. Kenapa enggak? Ini masih ada waktu 1 tahun. Dalam waktu 1 tahun ini bagaimana pemerintah dan PSSI bisa merealisasikan ini? Karena kita butuh pemain-pemain yang nanti mereka bermain dengan enjoy, jangan sampai pemain juga dalam tekanan. Kekompakan stakeholders untuk menaikkan kelas dari sepak bola Indonesia. Kalau 1 sampai 10 menurut Anda levelnya di mana? Saya ingin dapat gambaran kita tuh sudah sampai mana sih? Kita sudah sekompak apa sih untuk meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia? Kalau saya sih masih di level yang 6 ya, masih perlu 6 itu kan antara setengah sama naik kan gitu. Tapi nggak merah lah ya, nggak 5 gitu ya. Betul, nggak 5 lah, 6. Paling nggak di sisa waktu 1 tahun ini bagaimana tadi dibilang sistem promosi degradasi juga, jangan sampai pemain-pemain yang ini udah merasa ini lo gua gitu loh, jangan sampai. Nah dari situ mereka kan punya motivasi bahwa gue nih harus banyak nih, bahwa gue masih mau pengen nyodok nih gitu kan. Jadi bagaimana supaya nggak tinggal di zona nyaman. Betul. Jadi zona nyaman itu perlu buat pemain. Mas Maruf, apa yang harus dihindari untuk persiapan tahun depan ini untuk Piala Asia, untuk U16? Mungkin salah satu cara yang mungkin bisa dilakukan untuk kemudian melindungi pemain, kemudian menjaga pemain adalah terutama menjaga dari media. Ya, media kita, saya selalu mengatakan media kita itu hampir seperti media Inggris. Ketika ada yang pemain bintang, kemudian dipuji luar biasa, begitu dia jelek langsung dihajar luar biasa juga. Itu sangat psikologis terutama untuk U16. Makanya perlu dilakukan menurut saya salah satu caranya adalah melakukan TC ke luar negeri. Kalau perlu pemusatan pelatihan, tidak perlu jauh-jauh seperti misalnya Coach Indri dulu misalnya dalam masa kemasan pernah di Primavera. Kita juga pernah misalnya di Uruguay juga pernah. SAD juga. Tapi janganlah jauh-jauh. Misalnya kita ke Jepang aja pemusatan latihan. Di sana bagaimana kita bisa menyerap mereka, mengundang konsultan untuk kemudian bagaimana cara menjaga pemain ini. Setahun mungkin kalau di Jepang mungkin untuk living cost tidak terlalu mahal lah Coach ya untuk sebuah prestasi. Dan itu harus disinergikan. Karena kalau di Indonesia masih makan gorengan, masih suka bakwan, masih suka gado-gado. Gizi pun memang harus diatur sekali dalam setahun ke depan ini ya. Dalam usia ini kan otot masih berkembang, intelektualitas masih berkembang. Bagaimana kemudian game plan yang bagus, kemudian bagaimana cara menyiasati psikologis. Salah satu yang disorot misalnya soal emosi pemain. Itu perlu psikolog dan itu mungkin luar negeri bisa kemudian bisa kerjasama dengan Federasi Jepang. Karena bagaimanapun kiblat sepak bola di Asia terutama masih Jepang. Korea Selatan, kemudian masih Australia, tapi mungkin Jepang adalah yang paling ideal. Pertama secara postur mungkin tidak terlalu jauh dengan kita. Gaya mainnya juga mungkin tidak akan terlalu berbeda. Jadi dengan adaptasi itu ya mungkin akan tetap menjaga pemain dari lingkungan yang tidak positif, kemudian bisa mengelola pemain dari mungkin makanan yang tidak terlalu bagus, dan tentu saja dari media yang menurut saya kadang justru kadang membangun, tapi kadang justru menghancurkan karena kadang psikologisnya justru tidak terlalu bagus. Ini hal-hal yang sangat baik sekali yang disampaikan oleh Mas Ma'ruf ya, tapi kira-kira pihak-pihak yang memang berkompeten untuk melakukan hal ini bisa mewujudkan nggak hal-hal tersebut yang Anda sampaikan tadi? Dulu misalnya zaman yang sepak bola belum segemerlap sekarang, kemudian bisa mengirim tim ke Italia Primavera,
Terus zaman sekarang sepak bola sepertinya kita bisa nonton, bahkan sponsor datang berjibun. Masa iya sih nggak bisa untuk hanya living cost selama 1 tahun di Jepang? Keterlaluan lah. Karena kita kan jangan kemudian kan gini modelnya. Kenapa sih? Karena memang anggarannya nggak ada atau gimana? Sebenarnya kan tadi dibilang sponsor banyak kok di Indonesia. Kenapa nggak mereka maaf ya menggunakan CSR-nya atau seperti apa? Ini loh, satu pemain bisa satu perusahaan bisa 3 pemain. Bapak asuh lah kan gitu. Kita dulu juga apa ya pengalaman Mas Indra itu seperti apa? Ya kita karena ya ada sponsor waktu itu dan benar-benar kita pengalaman kita dan media juga belum banyak, terus gadget juga belum ada, jadi kita bisa fokus ke situ. Bagaimana dengan Coach Danur sendiri kita bisa seperti ini. Kalau Coach Danur saya melihat bahwa Coach Danur tidak menciptakan sebuah tim. Waktu Primavera kita kan nggak ada. Tapi bagaimana setelah itu, setelah kita gantung sepatu, kita bisa menjadi individu yang akan membuat pemain. Mas Andrianto sebagai perwakilan dari media, saya agak ngerasa sedikit tersentil gitu. Tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Ma'ruf, ya perlakukanlah kalau memang ada yang bagus, jangan diekspos terlalu banyak. Betul. Itu kalau ada yang ketika jatuh dibully dalam tanda kutip terlalu parah gitu. Nah, apa namanya ya, pendekatannya seperti apa sih, atau mungkin pengalaman dari Mas Andrianto sendiri waktu itu diekspos oleh media dan lain sebagainya, dari point of view pemain inginnya seperti apa? Ya inginnya kita ya seperti manusia biasa gitu loh, karena kita waktu itu juga belum merasa bintang dan kita bagaimana kita teman-teman juga, oh ini loh kita masih jauh, perjalanannya masih jauh, jangan sampai kita nanti di pertandingan terus bagus nih, tadi yang dibilang Mas Ma'ruf bagus nih, tahu-tahu ya pertandingan berikutnya jelek, dihajar lagi. Nah kita waktu itu juga pengennya udahlah ini kita gitu loh, bagaimana kita memotivasi diri juga, memotivasi teman untuk bisa mencapai yang kita akan inginkan. Dan sebetulnya media juga adalah stakeholders dari persepak bolaan Indonesia gitu ya. Tapi jangan sampai ini menjatuhkan mental para pemain juga ya. Oke, ya kita jeda sini, kita akan lanjutkan usai jeda berikut, tetap di Lanstop.